Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kesempurnaan Pekerjaan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 4 menuliskan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu dari 6 tonggak iman Kristen, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, Pentakosta, dan kedatangannya kembali. Semuanya adalah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan banyak orang waktu itu. Namun, bukan sekedar fakta sejarah saja, tetapi peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah bagi dunia, bagi saudara dan saya, agar manusia bisa mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan dari Allah. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu adalah meneguhkan kesempurnaan karya penebusannya di bumi. Yesus menyelesaikannya dengan sempurna tugasnya, yaitu ia menjadi manusia dan mati sebagai korban tebusan bagi dosa manusia. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu adalah puncak kemenangannya atas dosa dan maut. Lalu Yesus kembali kepada keberadaannya semula dalam kemuliaan kekal di dalam Allah, yang layak menerima pujian, hormat, dan pengagungan tertinggi dari seluruh ciptaannya, dan sebagai Raja atas segala kuasa. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk meneguhkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan lain yang Bapa berikan. Selama Yesus tinggal di muka bumi ini, ada tugas-tugas yang Bapa berikan, yaitu Yesus harus menyatakan nama Tuhan kepada semua orang. Tidak hanya menyatakan nama Tuhan, tetapi Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, dan setelah mereka menerima firman Tuhan, Yesus memelihara mereka dan menjagai mereka. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 12, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk meneguhkan terbukanya jalan masuk akses kepada Allah. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Bapa juga telah diperbaharui, yaitu hubungan antara Bapa dan Anak. Hubungan kita dengan Tuhan itu ibarat hubungan Bapa dan Anak. Hubungan itu telah diperbaharui, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lalu jalan masuk kepada Allah juga telah dibuka. Dalam Efesus 3 ayat 12 dituliskan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lalu kita juga diberikan akses kepada karunia-karunia Allah dan segala yang baik dari Bapa. Dan kita juga diberi akses untuk meminta kepada Bapa. Yang keempat, kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk meneguhkan janji pemberian Roh Kudus, di mana Yesus telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Memang Ia telah terangkat ke surga, tetapi Ia telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menemani setiap kita. Roh Kudus inilah yang akan menghibur, yang akan menolong, yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu untuk meneguhkan janji kedatangannya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua itu akan segera datang. Dalam Wahyu 22 ayat 7 dituliskan, Sesungguhnya aku datang segera. Yesus
telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan sempurna. Tinggal bagian kita, apa yang harus kita perbuat. Mari kita jangan berdiam diri. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita telah dipercayakan pelayanan pendamaian, di mana kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Kini bagian kita untuk mendamaikan orang-orang yang belum percaya kepada Bapa supaya bisa percaya. Ibarat kita sebagai jembatan antara orang-orang yang belum percaya kepada Bapa yang di surga. Kita juga diberi tugas untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita kerjakan bagian kita, mari kita selesaikan dengan tuntas dan sempurna. Mungkin kita merasa tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang telah diberikan bagi setiap kita, supaya kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan dengan sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.